Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 12 April 2025 bersama Romo Willem Pao dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalem. Salam kasih Tuhan yang menghidupkan kita dalam peziarahan hidup ini. Dari Paroki Kebon Dalem, saya Romo Willem kembali menghaturkan jus rohani yang segar. Kali ini dengan kata-kata kunci. Tuhan bersamamu dan bersama rohku. Jus rohani ini saya racik dari kutipan bacaan Injil yang diwartakan di gereja Katolik seluruh dunia hari ini, yakni dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Demikian bunyinya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepada Yesus. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah diperbuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ, Yesus tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, setiap awal perayaan Ekaristi, imam akan menyapa umat, Tuhan bersamamu. Lalu umat menjawab, dan bersama rohmu. Saat saya yang memimpin perayaan Ekaristi, lalu saya akan mengucapkan kepada seluruh umat, Tuhan bersamamu. Apa artinya?
Artinya saya percaya, saya yakin bahwa Tuhan bersama dengan seluruh umat. Tuhan bersama dengan setiap umat. Tuhan ada dalam diri setiap umat. Jadi kalau para sahabat Fresh Juice ada yang ikut misa, pas saya yang mimpin, Tuhan ada dalam diri para sahabat Fresh Juice. Seneng dah? Bangga ndak? Happy atau ndak? Bahwa Tuhan bersama Anda. Sesudah misa, ada orang yang bertanya kepada saya, Romo, ketika tadi Romo mengatakan Tuhan bersamamu, apa Romo sungguh melihat Tuhan ada bersama saya? Kebetulan umat yang bertanya itu adalah umat yang selalu bentrok dengan saya. Tidak cocok pokoknya dengan saya. Lalu saya menjawab apa? Ya saya jawab, iya saya percaya bahwa Tuhan ada bersama engkau. Dia bertanya lagi, tapi Romo, kita ini kan seringkali tidak cocok. Malah saya juga seringkali mengkritik Romo. Romo juga seringkali tidak setuju dengan pendapat saya. Lalu kita konflik, berdebat, berdiskusi. Saya mengatakan memang saya masih harus terus-menerus belajar. Setiap hari saya mohon supaya Roh Kudus menerangi saya agar saya dapat melihat, dapat menyaksikan bagaimana Tuhan mengasihi engkau, bagaimana Tuhan menerangi engkau, bagaimana Tuhan menuntun engkau, bagaimana Tuhan bertahta di hatimu, di dirimu, bagaimana Tuhan merajai engkau. Orang itu tertawa. Saya ya ikut tertawa. Lah ngapa ya? Sama-sama tertawa. Oh gitu ya Romo? Ya gitu. Para sahabat Fresh Juice, mari kita juga belajar menyapa orang lain, siapapun itu. Mengatakan Tuhan bersamamu. Bukan hanya karena kita sudah langsung percaya, pasti sepenuhnya yakin. Tetapi bahwa kita terus-menerus mau belajar, percaya. Tuhan bersama siapapun yang kita jumpai. Tuhan bersama siapapun yang sedang berada di hadapan saya, yang sedang berkegiatan bersama dengan saya. Kemudian umat menjawab, dan bersama rohmu. Apa artinya? Umat juga mengungkapkan kepercayaannya bahwa Tuhan juga bersama roh saya. Tuhan tinggal dalam diri saya. Tuhan merajai saya. Tuhan menerangi saya. Roh Tuhan menuntun roh saya. Loh, betapa senangnya saya, betapa happy-nya saya, betapa bahagianya saya. Boleh kan? Dan para sahabat Fresh Juice, kalau para sahabat Fresh Juice mengatakan itu kepada saya, masa sih saya kemudian akan merengut kepada para sahabat Fresh Juice? Rasanya akan lebih banyak saya kemudian tersenyum. Mungkin saya akan mengatakan, terima kasih ya, sembah nuwun nggih, kamsia ya. Karena engkau mengakui bahwa Tuhan bersama saya. Maka saya juga akan sekarang ngobrol berkegiatan dengan Anda itu sebagai yang bersama Tuhan, yang disertai oleh Tuhan. Jadi, para sahabat Fresh Juice,
kalau Tuhan bersama Anda dan Tuhan bersama roh saya, antara saya dan Anda, imam dan umat, siapa yang lebih tinggi? Enggak ada. Di hadapan Tuhan kita sama-sama. Tuhan menyertai Anda, Tuhan menyertai saya. Kedudukan kita sejajar. Dan kalau kita belajar untuk semakin mengenali Tuhan di dalam diri kita masing-masing dan di dalam diri sesama kita, lalu di hadapan Tuhan kita akan berjalan bersama-sama. Kita akan saling mengasihi, kita akan gotong royong, kita akan saling membantu, saling mengingatkan, saling mengampuni. Karena kita sama-sama di hadapan Tuhan. Para sahabat Fresh Juice, ada loh, enggak semua, sedikit tapi ada. Orang-orang ya entah itu imam, entah itu awam, entah itu rohaniwan, yang merasa diri lebih tinggi daripada umat Katolik kebanyakan, atau malah merasa lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak Katolik di hadapan Tuhan. Hati-hati. Jangan-jangan mereka menjadi seperti para Sanhedrin yang kita dengar dalam kutipan Injil tadi. Sanhedrin itu adalah para pengurus mahkamah agama, lembaga tertinggi di zaman Yesus. Mereka itu merasa ada 3 tingkatan dalam masyarakat. Ada Tuhan, tingkatannya yang paling tinggi. Lalu mereka di tengah, menjadi pengantara antara Tuhan dan umat rakyat jelata. Lalu ada umat rakyat jelata. Kalau sudah demikian, lebih harus hati-hati lagi karena mereka kemudian tidak lagi peka. Tuhan hadir bukan hanya pada mereka yang aktif, mereka yang giat, mereka yang punya kedudukan di dalam lembaga-lembaga gereja. Tetapi sesungguhnya Tuhan hadir juga di dalam diri umat Katolik kebanyakan, umat awam, umat rakyat jelata. Tuhan juga hadir. Nah, kalau kita bersikap seperti Sanhedrin, jangan-jangan nanti Yesus hadir di tengah-tengah umat, para Sanhedrin tidak menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan, Putra Bapa. Kalau kita bersikap seperti para Sanhedrin, jangan-jangan kita juga tidak menyadari bahwa Yesus hadir di antara umat-umat yang kelihatannya hanya umat biasa, umat yang tidak aktif, umat yang menjengkelkan, umat yang tidak cocok dengan kita. Hati-hati. Oleh karena itu, para sahabat Fresh Juice yang baik hati, yang murah hati, marilah kita bersama-sama memohon supaya kita bisa semakin menghayati Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Katakanlah ini, saudari-saudara para sahabat Fresh Juice yang berpasangan sebagai suami istri. Katakanlah pada pasanganmu, Tuhan bersamamu dan bersama rohku. Para orang tua kepada anak-anaknya, katakanlah Tuhan bersamamu dan bersama rohku. Sebaliknya anak-anak kepada orang tua, katakanlah Tuhan bersamamu dan bersama rohku. Juga dengan teman, juga dengan teman kerja, antara majikan dan buruh, antara pembeli dan penjual, antara pedagang dan pengedar barang-barang. Kita semua
di hadapan Tuhan sama-sama bisa berseru, Tuhan bersamamu dan bersama rohku. Niscaya kita akan semakin berjalan bersama sebagai peziarah-peziarah pengharapan. Kita akan berjalan bersama sebagai yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan yang bersamamu, Tuhan yang bersama rohku. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga para sahabat Fresh Juice, seluruh keluarga, dan semua yang sahabat Fresh Juice doakan, senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berkah dalam, kamsia, Jie, terima kasih, sembah nuwun, thank you. Semoga kita semua mengalami Immanuel. Tuhan menyertai kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 12 April 2025. Terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.